Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ansururi. Banyak sekali teman-teman kepala sekolah yang bertanya, bagaimana sih mengadakan tracer studi untuk sekolah SD dan SMP serta SMA atau SMK. Pada butir 11 didefinisikan bahwa tracer studi yang diminta pada akreditasi ini adalah kepuasan pemangku kepentingan, terpenuhinya atau tidak terpenuhinya kebutuhan, keinginan, dan harapan pemangku kepentingan sekolah atau madrasah. Dan pemangku kepentingan itu terdiri atas lembaga pengguna lulusan. Yang pertama dari perwakilan orang tua atau komite sekolah madrasah. Kemudian sekolah madrasah yang menerima lulusan, jadi misalnya lulusan SD kita tanya kepada SMP-nya atau MTS-nya. Lulusan SMP MTS-nya kita tanya pada SMA, SMK atau MA-nya atau MAK-nya. Kemudian apabila dari lulusan SMK lulus, kita juga tanya pada dunia kerjanya. Dan apabila lulusan SMA kemudian dia kuliah, kita tanya juga di perguruan tingginya, bagaimana mutu lulusan dari sekolah tersebut. Ada 3 kompetensi yang diukur, yaitu 1. Kepuasan terhadap sikap lulusan yang mencakup religius, kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin. Kemudian yang kedua, kompetensi kepuasan terhadap bidang ilmu atau pengetahuan yang mencakup ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Kemudian yang ketiga, kepuasan terhadap keterampilan, yaitu yang mencakup kreativitas, produktivitas, komunikasi, kolaborasi. Apa yang harus dilakukan oleh sekolah? Pertama, menyusun kuesioner atau angket untuk survei, melakukan wawancara, kemudian mengumpulkan semacam testimoni dari pengguna lulusan, atau membuat video YouTube dari pemangku kepentingan. Nah, dari 5 langkah ini menurut saya yang paling mudah adalah nomor 1. Maka bila sekolah ingin membuat angket atau survei, jadi perlu mengembangkan instrumen. Ditawarkan ini kisi-kisi instrumen, yaitu sikap, aspeknya religius, berikutnya kejujuran, menyampaikan sesuatu dengan benar, tidak berbohong, berani mengakui kesalahan. Sementara untuk tanggung jawab, memiliki rencana masa depan. Yang terakhir, disiplin untuk sikap, yaitu kita ukur ketepatan waktu lulusan suatu sekolah, ketaatan terhadap aturan, dan mengerjakan tugas berkualitas. Tentunya kita akan ukur kepuasan pemangku kepentingan terhadap pengetahuan lulusan. Yang kita akan ambil datanya adalah bagaimana ilmu pengetahuan yang diperoleh selama lulusan sekolah. Kemudian berikutnya lagi teknologi. Nah, pada teknologi ini kita akan ukur bagaimana menggunakan teknologi untuk mempercepat pekerjaan. Dan kita juga ukur tentang seni dan budaya. Kita cek bagaimana apresiasi dalam bidang seni dan dalam budaya untuk lulusan. Sementara untuk kompetensi keterampilan, yang kita akan cek adalah kemampuan komunikasi lulusan. Keterampilan berikutnya adalah produktivitas. Dan keterampilan yang terakhir yang harus dicek adalah bagaimana lulusan itu berkolaboratif
Jadi ketika lulusan memiliki keterampilan kolaborasi, biasanya tampak pada indikator kerjasama dalam tim, kegotong royongan, membantu orang lain, dan mencari solusi mengatasi perbedaan. Nah, setelah kisi-kisi ini kita buat, dipersilahkan nanti sekolah-sekolah untuk membuat pernyataan, sesuaikan konteks sekolah masing-masing. Setelah dibuat pernyataan, baru pernyataan tersebut diuji cobakan dulu. Pertama, tahap 1 adalah uji keterbacaan. Setelah itu uji coba empiris, melihat bagaimana validitas dan reliabilitas. Nah, setelah rangkaian itu diikuti dan selesai, baru instrumen itu bisa kita gunakan untuk menjaring data kepuasan stakeholder atau kepuasan pemangku kepentingan. Nah, demikian penjelasan saya tentang persiapan tracer studi untuk akreditasi sekolah. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.